dari Ibnu Bajah. Abu Bakar Muhammad bin Yahya al-Said atau lebih dikenal sebagai Ibnu Bajah adalah salah seorang di antara para cendekiawan. Dia berasal dari keluarga Al-Tajub, oleh karena itu ia dikenal sebagai Al-Tajubi yang bekerja sebagai pedagang emas. Tetapi di barat ia lebih dikenal dengan nama Faiz. Ibnu Bajah sebagai sarjana muslim multitalenta. Ibnu Bajah juga dikenal sebagai seorang astronom, musisi, dokter fisika, psikologi, dan juga pujangga filsuf, dan ahli logika dan matematika. Sang ilmuwan agung ini terlahir di Saragossa, Spanyol tahun 1082 Masehi. Ibnu Bajah mengembangkan beragam ilmu pengetahuan di zaman kekuasaannya pada dinasti Mutabaridun. Ibnu Bajah juga dikenal sebagai penyair yang hebat. Pamornya sebagai seorang sastrawan dan ahli bahasa begitu mengkilap dalam salah satu bukti kehebatannya di bidang sastra. Dibuktikannya dengan meraih kemenangan dalam kompetisi puisi bergengsi di zamannya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang penyair. Ibnu Bajah juga dikenal sebagai musisi. Ia piawai bermain musik, terutama gambus. Yang lebih mengesankan lagi, Ibnu Bajah juga adalah ilmuwan yang menghafal Al-Quran. Hasil karya Ibnu Bajah, menurut Ibnu Tufail, Ibnu Bajah adalah seorang filosof muslim yang paling cemerlang otaknya, paling cepat analisisnya, dan paling benar pemikirannya. Kecermelangan Ibnu Bajah ini dapat dilacak dari beberapa hasil karya tulisnya, baik dalam bidang filsafat atau dalam bidang lainnya, yaitu yang pertama Risalat Al-Wada yang berisi tentang ilmu pengobatan, yang kedua yaitu Kitab Qadariyah berisi tentang syair pujian yang ada di perpustakaan Berlin, yang ketiga yaitu Kitab An-Nafs berisi tentang catatan pendahuluan dalam bahasa Arab, yang keempat yaitu Kitab Tabir Al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer. Yang kelima yaitu Risalat Al-Attisal, yaitu risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal faal. Yang selanjutnya itu karya-karya yang disunting oleh Asin Falasis dengan terjemahan bahasa Spanyol, dan catatan-catatan itu diperlukan. Yang diperlukan itu yang pertama itu Kitab Al-Banat, Risalah Al-Ittisal, yang ketiga Risalah Al-Wado, yang keempat yaitu Tabir Al-Mutawahhid, dan selanjutnya yaitu hasil karya tulisnya yang terakhir yaitu Majalah Al-Majma' Al-Arabi. Filsafat Ibnu Bajah yang pertama yaitu menurut epistemologis. Sebagai tokoh pemula filsafat Islam di dunia atau di Islam Barat, Ibnu Bajah tidak terlepas dari pengaruh saudara-saudaranya filosof dari Islam Timur, terutama pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam bentuk bukunya itu yang terkenal Tabir Al-Mutawahhid, Ibnu Bajah mengemukakan bahwa teori al-istisal, yaitu manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal faalnya atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuatan ihsaniyah. Berkaitan dengan teori al-istisal tersebut, Ibnu Bajah juga mengajukan satu bentuk epistemologi yang berada dengan corak yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dunia Islam Timur. Al-Ghazali berpendapat bahwa ilham adalah sumber pengetahuan yang penting dan lebih percaya, maka Ibnu Bajah mengkritik pendapat itu dan menempatkan bahwa sesungguhnya perseorangan itu mampu sampai pada puncak pengetahuan dan melebur ke dalam akal faal. Pemikiran tentang epistemologi ini disebut Ibnu Bajah dalam bukunya yaitu Tabir Al-Mutawahhid yang berisi dengan 8 pasal. Yang pertama yaitu pasal penjelasan kata at-tabir. Ibnu Bajah menjelaskan arti kata at-tabir dipakai bertahap setiap kumpulan atau peraturan yang mengenai dengan perbuatan menuju suatu tujuan. Yang kedua yaitu berisi dengan penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang bersifat kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pasal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan menyendiri, yaitu memperoleh urusan yang
bersifat pemikiran, maka wajiblah mengetahui urusan-urusan ini. Yang keempat yaitu pembagian perbuatan manusia kepada 3 macam. Yang pertama, perbuatan yang tujuannya berbentuk jasmani. Yang kedua yaitu perbuatan dan tujuannya adalah bentuk rohani. Yang ketiga yaitu perbuatan yang bertujuannya berbentuk rohaniyah umum. Dan yang kelima yaitu pasal kelima yaitu berisi tentang bahwa seseorang mutawahhid atau penyendiri itu harus memilih perbuatan yang paling tinggi sehingga sampai kepada tujuan akhir. Yang keenam yaitu pasal keenam dan ketujuh yaitu kembali memperpanjang uraian mengenai bentuk-bentuk rohaniyah dan perbuatan-perbuatan yang bertalian dengan serta tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Yang pasal ke-8 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan akhir. Dan selanjutnya yaitu menurut metafisika Ibnu Bajjah, segala yang ada al-mawjud terbagi 2. Yang pertama itu bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah materi yang sifatnya terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain. Yang terakhir itu merentakkan gerakan ini dari gerakan oleh penggerak yang tidak bergerak. Dalam arti penggerak yang tidak berubah berbeda dengan materi atau penggerak ini bersifat azali. Gerak jizim atau mustahil timbul dari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Karena oleh itu gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Kesimpulannya yaitu gerakan alam ini atau jism yang terbatas dari gerakan oleh akal atau bukan berasal dari substansi alam sendiri, sedangkan yang tidak bergerak adalah akal yang menggerakkan alam dan ia sendiri itu tidak bergerak. Inilah yang disebut dengan Allah atau akal dan maukul sebagaimana yang dimukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina sebelumnya. Yang ketiga yaitu menurut jiwa. Perubahan sebagaimana jasmani, jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan 2 jenis alat. Yang pertama yaitu alat-alat jasmaniyah dan alat-alat rohaniyah. Alat-alat jasmaniyah diantaranya ada berupa buatan dan ada pula berupa alamiah. Dan yang keempat yaitu menurut akal dan marfiyah. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Dalam perantaran akal, manusia dapat mengetahui bahwa sesuatu termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah ilahiyat. Akal menurut Ibnu Bajjah ini terdiri dari 2 jenis akal, teoris dan akal praktis. Akal teoris ini diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak, sedangkan akal praktis ini diperoleh melalui penyelidikan atau eksperimen sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu menurut etika dan akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia kepada 2 bagian. Yang pertama yaitu ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian yang kedua yaitu ialah berbuat yang timbul dan pemikiran yang lurus dan kemauan yang bersih dan tinggi, dan juga disebut bagian-bagian ini itu perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut ini Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri melainkan motifnya. Dan yang keenam yaitu politik. Dari pengertian mutawahhid ini banyak orang mengira bahwa Ibnu Bajjah ini menginginkan supaya seorang menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Tetapi sebenarnya Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seorang mutawahhid sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, tetapi hendaklah seorang itu mampu menguasai diri dan sanggup mengendalikan bahwa hawa nafsu tersebut itu tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat. Dengan
dirinya dan merasa selalu bahwa dirinya itu menjadi contoh ikutan orang lain. Yang ketujuh yaitu filsafat Ibnu Bajjah tentang Ibnu Sains. Pandangan filosof Mutalimiyah ini dipengaruhi oleh ide-ide Al-Farabi dan Ibnu Bajjah, meletakkan ilmu ini itu untuk mengatasi segala-galanya. Mereka hampir bersependapat bahwa akal dan wahyu itu merupakan suatu hakikat yang padu supaya untuk memisahkan keduanya. Ibnu Bajjah pun sangat menguasai logika. Menurutnya, sesuatu yang dianggap itu sama benar atau tidak pada tergantung diyakini atau hanyalah suatu kemungkinan saja. Jadi Ibnu Bajjah ini juga terkenal dengan ungkapan menyebut manusia bahwa sebagai makhluk sosial. Pendapat ini dilontarkan jauh sebelum sarjana barat mencetuskannya. Ia pun telah menguraikan konsep masyarakat madani dalam tulisannya pada abad ke-11. Selanjutnya yaitu kontribusi Ibnu Bajjah dalam bidang sains. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dalam bidang astronomi, yang kedua dalam bidang fisika, yang ketiga dalam bidang psikologi. Pengaruh filsafat Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah termasuk salah satu filosof muslim yang dianggap paling cemerlang pikirannya, sehingga para murid dan para pengikutnya itu menilai bahwa dalam segi pemahaman filsafatnya sama dengan filsafat Al-Farabi, sehingga seperti logika, filsafat alam, dan metafisika. Akan tetapi Ibnu Bajjah ini telah memberikan sejumlah besar tambahan dalam karya-karyanya, dan lagi dia telah menggunakan metode filsafat yang benar. Ibnu Bajjah ini juga telah menghilami filosof lain, yakni mampu menghasilkan pemikiran yang baru bagi Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd, sehingga keduanya mampu menyumbangkan pikiran mereka di antara filosof muslim lainnya. Bajjah ini dengan filsafatnya ini dapat dikelompokkan ke dalam filosof yang mengutamakan amal untuk mencapai derajat yang sempurna. Di pihak lain, filsafat manusia ini penyendiri Ibnu Bajjah ini cocok dengan zaman modern ini karena dengan segala keutamaan dan perbuatan moralnya diarahkan untuk memimpin dan menguasai jiwa manusia, mengalahkan jiwa hewaniah. Secara global, seseorang harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubungan dengan alam, baik secara bersama-sama dengan masyarakat maupun secara terpisah, sehingga